Selanjutnya kita akan bahas tentang hormon reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada hormon testiskular. Ya, hormon testiskular terdiri atas testosteron atau diferensiasi saluran kelamin pada janin. Ya, fungsinya itu juga menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum, mengontrol pertumbuhan, perkembangan dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder pada usia pubertas. Yang kedua ada hormon hipofisis atau follicle stimulating hormone atau FSH, berperan dalam spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Kemudian ada hormon LH atau luteinizing hormone, yaitu merangsang sel interstisial di testis dan mensekresikan testosteron. Ya, yang ketiga ada hormon hipotalamus atau gonadotropin releasing hormone atau GnRH, berfungsi merangsang hipofisis menggunakan LH dan FSH. Jadi LH dan FSH itu adalah hormon hipofisis. Kemudian mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Testosteron itu adalah hormon testiskular. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Kita akan membahas spermatogenesis atau pembentukan sel sperma pada laki-laki. Ya, kita perhatikan gambar. Ini adalah salah satu bagian yang menunjukkan pembentukan spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Sekali lagi, spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Tahapan spermatogenesis bisa kita lihat. Yang pertama, ini adalah sel benih. Ya, sel benih ini dia akan membentuk spermatogonium. Ya. Nah, yang pertama kita bahas tahapan spermatogonium. Tahapan spermatogonium mengalami pembelahan mitosis. Ya, dia akan membelah menjadi spermatosit primer. Spermatogonium membelah menjadi spermatosit primer. Kita perhatikan ya. Sel yang ada dalamnya dia akan berubah menjadi spermatosit primer. Oke. Melalui pembelahan meiosis, spermatosit primer itu dia akan membelah menjadi dua. Ya, dia akan membelah menjadi dua, yaitu spermatosit sekunder. Ya, dari spermatosit primer dia akan mengalami pembelahan meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder. Oke. Kemudian spermatosit sekunder ini dia akan mengalami pembelahan meiosis 2, masing-masing menjadi 4 ya. Masing-masing menjadi 2 tambah 2 menjadi 4. Dia disebut dengan spermatid. Ya, dia disebut dengan spermatid. Kemudian spermatid ini mengalami pematangan menjadi spermatozoid ataupun sperma. Di mana spermatozoid atau sperma itu memiliki kepala, leher, dan ekor. Seperti pada gambar ini ya, bisa kita perhatikan ini kepala, ini leher, ini adalah ekornya. Oke, demikianlah organ reproduksi laki-laki dan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis yang bisa saya jelaskan. Semoga Anda bisa memahaminya dengan jelas.